Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Numida selaku pengasuh Istana Pendidikan Super Kemelarul Manifida. Yang terhormat kepada semua guru dan para pengurus Istana Pendidikan Super Kemelarul Manifida. Yang terhormat kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang saya cintai. Saya di sini warahmatullah akan menjelaskan mapping ria dan nifak. Oke, apa itu ria? Ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik mau barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan ria adalah sum'ah, yaitu perbuatan kebaikan agar mendengar orang lain dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah. Ada sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang dia lakukan. Dengan kebaikan tersebut akhirnya masyarakat nama baik dengan masyarakat. Macam-macam ria itu ada dua. Yang pertama itu adalah ria jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan depan orang lain dan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan kami mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Ria kofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati, dimuliakan oleh masyarakat. Ria kofi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Yang ujungnya sama dengan ria jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada seseorang menyumbang di masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang ahli jariah. Lalu ada bapak tahu, misalkan ada seorang bapak membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitianya mengumumkan dari hasil sumbangan dan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli menyumbang. Adapun akibat negatif ria, menghapus pahala amal baik, mendapat dosa besar ria, termasuk perbuatan kecil, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Lalu ada perilaku menghindari ria, menendang semua makhluk itu tunduk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana. Karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Melatih diri untuk beramal ikhlas walaupun sebesar apapun yang kita lakukan, yang kita sumbangkan. Nifak. Ya, oke, kita masuk ke yang bab nifak. Apa itu nifak? Nifak itu bisa berarti menurut istilah nifak itu sikap tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Perilaku seperti ini pada kita adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sama manusia. Orang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nah, ada dua macam nifak. Ada nifak i'tiqadi, adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, beribadah, sedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakan itu tanpa disadari keimanannya dalam hatinya. Oke, ada nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Bentuk dan contoh perbuatan munafik hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata, tidak mampu beramal ma'ruf nahi munkar, seringkali dalam pembicaraan menyindir dan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW dan atau Islam, ragu terhadap kebenaran Islam. Lalu upaya menghindari sifat nifak, kita harus selalu menyadari bahwa nifak itu merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari dan akan merugikan sendiri orang lain sehingga dibenci dan dalam kehidupan masyarakat. Oke, cukup dari saya. Bila ada Quran maafkan, karena di sini saya masih belajar dalam kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.